Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Barusan saya mendengarkan berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu, berarti di Indonesia terjadi kekosongan dan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campuran tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau begitu. Bung Wikana dan Syahrir, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan tangan ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Kami kesini untuk mencari Bung Karno. Bung Karno ada di dalam? Oh iya, tunggu saya panggilkan. Silahkan masuk. Ada maksud apa saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak kita ternyata bertumpah darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berhenti sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno
langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sesuatu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita adekan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita selesai sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Chosinggi. Selamat pagi. Pagi. Ada apa kalian kesini pagi-pagi? Jadi begini Bun, bisakah ikut kepada kami untuk keluar kota? Baiklah kalau begitu, biarkan saya bersiap-siap dulu. Oke. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Sebelumnya kami minta maaf kepada Bung Hatta dan Bung Karno karena telah membawa kemari secara tiba-tiba. Kami hanya tidak ingin menunggu terlalu lama untuk kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian mohon bersabar. Kami tahu saudara sekalian tak sabar untuk kemerdekaan Indonesia. Namun semuanya butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dengan teliti dan secepat mungkin. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa itu baru diketahui oleh Mr. Subardjo pukul 8.00 pagi. Pada saat perjalanan mencari Soekarno dan Muhammad Hatta, Mr. Subardjo tak sengaja bertemu dengan para kalangan golongan muda di jalan. Apa kalian tahu keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka selama di Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Baik, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rancangan proklamasi. Saya punya ide bagaimana kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo, dan para kalangan golongan muda ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan Sayuti Melik. Silakan masuk, bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita meneruskan suatu proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Selama berada di rumah saya, Anda sekalian terjamin keselamatannya. Baiklah, di mana kita dapat uruskannya? Silakan ke ruangan makan terlebih dahulu. Saya akan beristirahat. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan
bahas. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki naskah proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Akan menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya, baiklah. Lalu, rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkata jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa. Sesudah naskah proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kata de Jakarta 17845 menjadi Deklarasi of Independence Jakarta hari 17 bulan 8 tahun teks 5. tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat kami. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatangan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, mohon senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu tempo menjadi tempo, dan kata di Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup mengurus pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti diiringi lagu Indonesia Raya karya Gus Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau ibu saya yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjadikannya. Baiklah Pak dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sansaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Iya, bendera pusaka, sausaka, dan warnanya merah dan putih. Menjadi sausaka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti Bapak akan bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan
sesaat sebelum upacara dimulai. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Di tengahnya. Yang di tengahnya kasih begitu sih bagus. Barusan saya mendengarkan radio dari
apa saudara datang kemari? Saya telah mendengar berita Jepang menyerahkan persekutu di radio BBC London di Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh begitu saja. Fitri. Action. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang akan kita Action. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? begini. Supaya kau Video untuk apa itu? Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda. Ayo, cabut.